Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 10 November 2023. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Roma 2 ayat 21 yang demikian bunyinya. Lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita suka menggabungkan beberapa huruf atau suku kata yang mudah diingat dan dilafalkan menjadi seperti kata wajar lainnya. Itu disebut sebagai akronim. Salah satu akronim bahasa Jawa yang pernah ada ialah JARKONI, yang berarti iso ngujar ora iso ngelakoni. Akronim ini merupakan bentuk sindiran kepada para pendidik yang dengan menggebu mengajar, tetapi tidak bisa melakukan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya melalui akronim tersebut, orang berupaya mengingatkan para pendidik agar tidak hanya berbicara, tetapi juga memiliki keteladanan. Orang-orang Yahudi merasa bangga terhadap keyahudiannya. Mereka merasa tahu, mereka merasa mengerti dan menyatakan dirinya bersandar pada hukum Taurat. Bahkan mereka menyatakan oleh pengajaran hukum Taurat, seseorang akan menjadi dekat dengan Allah, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mereka juga disebut sebagai penuntun orang buta, pendidik orang bodoh, pengajar bagi orang yang belum dewasa. Namun menurut Rasul Paulus, orang Yahudi yang mengungkapkan demikian hanyalah JARKONI, iso ngujar ora iso ngelakoni. Bisa mengucap tapi tidak bisa melakukan. Mereka hanya cakap mengajar, dan ajaran mereka itu hanya mereka kenakan kepada orang lain, tetapi tidak untuk diri mereka sendiri. Mereka mengingatkan orang lain agar jangan mencuri, tetapi mereka mencuri. Akhirnya Rasul Paulus memberikan teguran kepada mereka dalam ayat yang ke-21a khususnya. Jadi, bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Mengajarkan kepada diri sendiri lebih dahulu itu sangatlah penting. Kemudian atas ajaran itu mereka menunjukkan sikap keteladanan hidup yang baik dan benar sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Sebab bagi Rasul Paulus, mestinya mereka tidak hanya melakukan ritus-ritus keagamaan seperti sunat lahiriah saja, lalu melanggar hukum Taurat. Melainkan yang terpenting adalah mereka mengerjakan ritus-ritus keagamaan sebagai sarana sunat batin. Persoalan keteladanan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus hendaknya menjadi perenungan bagi kita. Setiap kita, baik anak-anak, pemuda, dewasa, muda, lanjut usia, yang telah menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus, mesti memiliki panggilan, bukan hanya mengajarkan, tetapi juga memberikan keteladanan hidup yang baik dan yang benar, sesuai dengan kehendak Kristus. Karena inilah yang membawa dampak bagi sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, layaknya tema pada minggu yang lalu, di mana kita diminta untuk
bersikap apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita diminta untuk berintegritas, sebab integritas adalah kita. Selamat menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan memampukan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampuni kami ketika kami acap kali tidak sesuai, bahkan kami tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak menjadi diri kami sendiri, bahkan kami kadangkala tidak sesuai apa yang kami ucapkan dan apa yang kami lakukan. Kami yang seringkali merasa pandai melakukan segala hal, berkata banyak hal, tetapi kami sulit untuk melakukan satu teladan yang Tuhan sudah berikan. Mampukan kami ya Tuhan, dan bimbing kami agar kami menjadi orang-orang yang tidak jargoni, tapi kami menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.